Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tanpa terasa waktu terus berjalan, hari ini sudah minggu ketiga atau keempat ya, di bulan Januari. Kita akan segera memasuki bulan yang baru, Februari minggu depan. Terus berjalannya waktu, kadang-kadang kita bisa menikmati dalam suka, tetapi tidak jarang juga dalam duka. Namun demikian kita akan terus belajar bahwa sekalipun kehidupan manusia itu boleh dibilang seperti rumput, tapi berkat Tuhan yang menguatkan akan memampukan seseorang menikmati kehidupan. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 15-17. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus memang benar, hidup kami ini seperti rumput. Hari ini atau pagi ini kami segar, tetapi sore kami bisa layu, bahkan mungkin kami tidak ada. Kami tidak pernah tahu. Namun Engkau selalu memberi semangat supaya kami tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami tetap memuji Tuhan dan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan harapan di dalam Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya firman damai sejahtera akan menopang dan menolong kami melanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu hidupnya seperti rumput. Jadi pagi ini ada, kemudian sore bisa kering, layu, bahkan besok tidak ada. Kenapa? Karena tukang rumput mencabutnya. Nah, bisa dicabut, bisa disemprot, bisa dipotongi, disiangi gitu ya, macam-macam. Jadi rumputnya tidak kelihatan panjang. Kadang-kadang ada yang mencabut sampai akarnya. Dan tidak jarang, walaupun akarnya itu udah dicabut, keluar lagi, tumbuh lagi. Dari mana itu? Rupanya memang rumput itu mempunyai kehidupan yang unik. Kita dengan senang hati, kalau di tanaman sekitar kita, entah di pot atau di tanah ya, rumputnya dicabutin sampai akar-akarnya. Besok keluar lagi ya. Itulah kehidupan. Jadi walaupun kehidupan rumput itu dibutuhkan, tapi ada juga yang tidak membutuhkan, namun Tuhan itu memberi kehidupan yang unik sekali pada rumput. Dia bisa terus hidup, hari ini bisa tidak ada, besok ada lagi. Dan itu mau mengingatkan kepada kita akan kekuatan kuasa Tuhan. Memang hidup kita tidak selalu sukacita, seger seperti rumput yang hijau. Kadang-kadang layu, kadang-kadang kuning, kadang-kadang kering. Tapi Tuhan akan memberi kehidupan yang baru. Mungkin di antara kita juga sudah ada yang tidak ada. Tanpa terasa. Tiba-tiba satu demi satu, saudara, kenalan, sanak, famili, mereka seperti rumput yang dicabut. Ya tidak ada lagi. Namun besok bisa tumbuh lagi. Yang tumbuh itu tentu bukan dirinya, tetapi keluarganya. Nah, rumput juga yang sudah dicabut akarnya ya sudah hilang. Tapi tumbuh lagi ya rumput yang baru.
Dan disitulah kita terus-menerus menjalani kehidupan. Suka dan duka silih berganti. Sampai kapan? Sampai kita dicabut dari akar dunia ini dan kemudian kita melanjutkan kehidupan di dalam kerajaan kekal. Nah, oleh karena itu meskipun kehidupan kita belum banyak berubah, ya, artinya ekonomi kita juga belum pulih, mungkin yang sakit juga belum pulih dengan sungguh, tetapi jangan kita putus asa. Satu kekuatan untuk kita bisa menikmati kehidupan, Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itulah yang akan menyembuhkan jiwa kita dan yang akan menyembuhkan luka-luka hati kita ketika kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi memuji Tuhan diajak bukan cuma dari mulut, bukan cuma dari pikiran, tapi dari hati, dari batin yang terdalam. Kita diajak untuk memuji Tuhan, walaupun hidup kita ini cuma seperti rumput, hari ini ada, nanti sore layu. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, maka akan ditumbuhkan rumput yang baru, kehidupan yang baru. Dan kehidupan baru itu menjadi semangat untuk hidup kita. Kalau kita masih diberi kehidupan untuk hari esok, artinya hari kemarin sudah lewat. Segala kesulitan, segala masalah, hari kemarin sudah lewat. Loh, tapi ini belum selesai masalahnya, betul. Tapi tubuh kita sudah diberi kekuatan baru. Pikiran kita sudah diberi pikiran baru. Semangat kita sudah diberi semangat baru. Sukacita, harapan kita sudah diperbaharui semua ketika malam datang, kita istirahat, pagi tiba, maka yang kemarin sudah lewat. Kita ditumbuhkan dalam pembaharuan Kristus. Maka dikatakan firman Tuhan, pujilah Tuhan dari dalam batin. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kemudian kita juga membaca ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Hidup yang tidak mudah ini jangan cuma ditangisi karena kesulitannya. Tapi mari kita bersuka cita dan memuji Tuhan karena segala kebaikan Tuhan. Hari kemarin mungkin ada seseorang yang susah makannya. Karena tubuhnya sakit, tidak enak, hatinya sedih, atau ada berbagai macam persoalan. Mari kita puji Tuhan, supaya hari ini kita bisa menikmati makan. Walaupun mungkin belum banyak, tapi kita bersyukur Tuhan, terima kasih segala kebaikan-Mu, menjadikan nafsu makan kami ini ada lagi. Dan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Orang yang sudah kehilangan nafsu makan dikatakan, wah ya sudah susah gitu ya. Tetapi ketika orang itu nafsu makannya berlebihan juga dikatakan susah. Kita ingat bagaimana kebaikan Tuhan. Hari ini rumputnya tumbuh segar, sore kemudian menjadi kering dan layu. Tapi besok segar lagi dan itu adalah karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Jangan pernah dilupakan segala kebaikan Tuhan. Satu keluarga berhari-hari mereka kekurangan beras. Ya sudah, mereka makan apa adanya, tidak jarang cuma dibikin bubur encer. Pokoknya perutnya katanya ada isinya, itu pun cuma sama garam atau sama kecap saja. Kecapnya habis, yang ada garam, yang bisa dibeli dengan murah, cukup murah itu garam atau kecap saset itu. Mereka menikmati dengan ucap syukur. Lalu ada rezeki datang, mereka bisa beli beras lagi. Anak-anak yang kecil tuh berkata begini, hore, kami tidak bubur lagi hari ini, mungkin bisa nasi sedikit kenyang. Tapi ya mah, kok Tuhan tuh tidak membuat kami sakit. Nyatanya berhari-hari kita makan sederhana, sehat semua. Padahal temanku di kelas tuh batuk, pilek, panas, masuk rumah sakit, yang diare, yang macam-macam. Makanan mereka tuh enak-enak. Tapi kami bersyukur punya Tuhan yang menyehatkan dan menguatkan. Ibu dan ayah merangkul kedua anaknya dan berkata, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Kelak kalau engkau besar dan dewasa, problem rumah tanggamu akan sangat banyak. Tapi yang diingat itu kebaikan Tuhan, jangan problemnya. Sebab ketika kamu mengingat kebaikan Tuhan, hatimu tenang, pikiranmu tenang, harapanmu bangkit, Tuhan memberi jawab, kamu bisa mendengar. Jawaban Tuhan itu ya harus didengar dengan hati, dengan perasaan, dengan jiwa. Maka dikatakan pujilah Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Nah, kalau kita bisa memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin, berarti ada kedamaian, ada ketenangan. Disitulah kita bisa mendengar suara Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Kenapa sudah berhari-hari kita tidak bisa makan dengan baik, tapi kemudian ada rezeki, karena
mama dan papa ini terus berusaha, terus bekerja. Ya, walaupun papamu belum bisa bekerja lagi dengan rutin, dengan baik, tapi kemarin tiba-tiba ada temannya. Dan itu merupakan jawaban Tuhan. Temannya mengatakan, ayo bantu aku 1-2 hari ini, maka rezeki itu datang. Mari kita terus berdoa supaya teman Bapak ini bisa memberi rezeki bukan cuma 1-2 hari, entah sampai kapan. Ya, lebih panjang, lebih baik, walaupun mungkin tidak jadi karyawan tetap, tapi dibutuhkan tenaganya. Mama sekarang sudah kerja walaupun cuma sebagai ya pembantu asisten rumah tangga. Tetapi kan ya itu dapat rezeki juga. Tak apa-apa, pekerjaan yang baik di dalam Tuhan itu menyenangkan. Membawa berkat. Kamu tidak boleh malu, kamu tidak boleh susah. Belajar tugasmu, kelak kamu juga akan merasakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa hidup memang seperti rumput. Tetapi kalau rumput itu ditanam di dalam kehidupan Kristus, bisa kita kering dan layu, tapi seger lagi. Karena kehidupan Kristus terus bersama dengan kita. Pujilah Tuhan dengan segenap batin dan jiwa kita. Maka kita akan merasakan kita lemah tetapi kita kuat. Karena Yesus yang kuat bersama dengan kita. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah kami selalu bertumbuh di dalam Kristus. Meskipun kami terkena panas, bisa menjadi layu, tetapi jangan sampai kami mati di dalam dunia ini, melainkan iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami terus bertumbuh di dalam kehidupan Kristus. Hari lepas hari kami disegarkan, hari lepas hari kami dikuatkan, untuk kami boleh menatap hari esok dengan harapan baru. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.